Kedua, bagaimana para pemenang menyebarkan Injil dan bersaksi bagi Tuhan? Tuhan yang Maha Kuasa telah menampakkan diri dan melakukan pekerjaannya di Tiongkok, dan Dia telah menyempurnakan sekelompok pemenang. Orang-orang ini benar-benar telah keluar dari kesusahan besar. Meskipun mereka mengalami penganiayaan kejam dari rezim setan, mereka tetap mempertaruhkan nyawa untuk mengikuti Tuhan dan memberikan kesaksian yang kuat. Kejahatan Partai Komunis Tiongkok dalam menganiaya umat pilihan Tuhan memiliki bukti yang nyata dan dapat dibuktikan. Lalu, apa sebenarnya yang telah dialami oleh para pemenang ini? Menurut statistik yang tidak lengkap, selama periode 2012 sampai 2024, ada 293 saudara-saudari yang menjadi martir akibat ditangkap dan dianiaya oleh PKT. Hampir 480.000 orang ditangkap dan puluhan ribu lainnya terpaksa melarikan diri ke luar negeri. Di antara mereka yang ditangkap, tak terhitung banyaknya saudara-saudari yang mengalami penyiksaan kejam yang mengakibatkan cacat atau meninggalkan gejala sisa. Dan data ini hanyalah puncak gunung es dari kondisi sebenarnya penganiayaan PKT terhadap umat Kristen dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Karena blokade informasi yang ketat dan penganiayaan yang parah dari PKT, banyak umat Kristen yang hilang atau kehilangan kontak, dan lebih banyak data tidak dapat dikumpulkan secara statistik. Penganiayaan brutal dari Partai Komunis Tiongkok tidak menggoyahkan tekad saudara-saudari untuk memberitakan Injil dan bersaksi bagi Tuhan. Di tengah penderitaan dan kesusahan, mereka memberikan kesaksian sebagai pemenang satu demi satu. Di berbagai denominasi di Tiongkok daratan, semua orang yang mengejar kebenaran dan sungguh-sungguh percaya Tuhan telah kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jutaan orang telah menerima pekerjaan Tuhan. Tuhan telah menyempurnakan sekelompok pemenang di Tiongkok dan mendapatkan sekelompok orang yang sehati dan sepikir dengannya. Injil Kerajaan tidak hanya menyebar ke seluruh Tiongkok daratan, tetapi juga telah meluas ke berbagai negara di luar negeri. Firman Tuhan dan nama Tuhan telah tersebar ke jutaan rumah tangga, dan jutaan orang telah berbalik kepada nama Tuhan yang Maha Kuasa. Dari penyebaran Injil Kerajaan ini, kita melihat kemahakuasaan Tuhan. Betapapun ganasnya kekuatan setan, betapapun mereka bersatu untuk menentang pekerjaan Tuhan, semuanya itu sia-sia. Mari kita bersama-sama menyaksikan pengalaman dan kesaksian saudara-saudari, agar kita dapat memahami bagaimana orang Kristen di Tiongkok berdiri teguh dalam penganiayaan dan penderitaan untuk memuaskan hati Tuhan. Ini kursus studi ideologi, khusus untuk kalian umat Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah konstitusi menjamin kebebasan beragama? Aku tidak melanggar hukum, kenapa aku ditangkap? Pemerintah akan membayar berapapun harganya. Kami telah membuka pusat pendidikan dan reformasi di seluruh negeri. Kami ingin menghilangkan pemikiran teismemu dan membantumu menjadi ateis Marxis. Apa manfaat mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa bagimu? Kita manusia telah begitu dirusak iblis, jadi kita menyangkal dan menentang Tuhan. Hanya dengan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa lepas dari dosa dan pengaruh iblis, menerima penyelamatan Tuhan, dan mencapai tempat tujuan indah yang disiapkan Tuhan bagi manusia. Kau bilang Tuhan yang Maha Kuasa adalah juru selamat. Itu tidak realistis.
Apa kata internasionale? Tidak pernah ada juru selamat dunia. Gerejamu menyembah dan mengikuti orang biasa sebagai Tuhan. Sebenarnya, kau percaya kepada manusia. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang bisa mengungkapkan kebenaran dan menyelamatkan manusia. Selain Tuhan yang berinkarnasi, tidak ada tokoh atau selebritas yang bisa mengungkapkan kebenaran. Kami telah mendengar firman Tuhan Yang Maha Kuasa dan itu semua kebenaran, suara Tuhan. Jadi kami tahu Dia adalah juru selamat sejati yang telah datang ke dunia. Kau benar-benar keras kepala. Begitu berada di sini, kau harus berubah meskipun tidak mau. Jika tidak, kau masuk penjara. Di tempat PKT berkuasa, kau tidak bisa bertahan hidup tanpa mematuhinya. Orang percaya kepada Tuhan sangat menderita di dalam penjara. Bahkan ada yang meninggal di sana. Pendeta Wang, orang-orang kudus yang berabad-abad mengikuti Tuhan Yesus ditangkap bahkan menjadi martir. Ini persekusi untuk kebenaran. Tuhan Yesus berkata, "Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Jika aku tidak serius, sikapmu tidak akan berubah. Ceritakan semua yang kau tahu tentang gereja. Tuhan, aku takut tidak bisa menanggung ini. Tolong kuatkan aku. Ketika manusia siap mengorbankan nyawa mereka, semuanya menjadi tidak penting dan tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Apakah yang lebih penting daripada nyawa? Jawab aku. Kau ingin pulang atau masuk penjara? Aku telah menerima juru selamat Tuhan Yang Maha Kuasa dan menemukan jalan penyelamatan bagi umat manusia. Aku tidak bisa melepaskannya. Berapa tahun pun aku dihukum atau semenderita apapun aku di penjara, aku akan ikut Tuhan sampai akhir. Ini adalah pilihanku. Yang Ye, apa kau tahu kejahatanmu adalah beriman dan menginjil? Beriman dan menginjil itu sah. Aku tidak melanggar hukum. Juru selamat telah datang. Dia bekerja. Tuhan Yang Maha Kuasa. Juru selamat apa? Mana ada juru selamat? Tidak pernah ada juru selamat. Partai Komunis adalah partai ateis Marxis-Leninis yang menentang semua teisme. Saat tidak membaca firman, hari terasa berat. Sulit bagi Tuhan untuk menjalankan pekerjaannya di negeri Sinaga Merah yang sangat besar. Tetapi lewat kesulitan ini, Tuhan melakukan satu tahap pekerjaannya. Menunjukkan hikmat-Nya, perbuatannya yang menakjubkan, dan memakai kesempatan ini untuk menyempurnakan kelompok ini. Dalam 4 tahun, itu pertama kalinya aku mendengar firman. Akhir-akhir ini penyakitku makin parah. Aku takut akan mati di penjara. Hei, Shilem, ini firman Tuhan. Iman dan kasih yang terbesar dituntut dari kita dalam tahap pekerjaan ini. Kita mungkin tersandung akibat kecerobohan kecil. Karena tahap pekerjaan ini berbeda dari pekerjaan sebelumnya. Tuhan menyempurnakan iman manusia yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Yang Tuhan lakukan adalah mengubah firman menjadi iman, menjadi kasih, dan menjadi hidup. Ayo berbaris! Pemeriksaan! Hei, kau! Apa yang kau lakukan? Geledah! Dari siapa kau dapat catatan ini? Sialan! Katakan! Bunuh kalau tidak bicara! Dia orangnya.
Dia sering berhubungan dengan orang percaya di sektor lain. Yang Yi, gue yang dalam masalah. Leda dengan teliti. Berani mengedarkan catatan. Bawa dia. Jalan. Beraninya kau mengedarkan catatan. Aku masih punya firman. Kau berani ambil? Iya. Asalkan manusia ini mendengar panggilan dan suara Sang Pencipta, dia akan berdiri dan bergegas mencari sumber suara ini. Asalkan manusia ini melihat sosok Sang Pencipta, dia akan meninggalkan segalanya untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan dan bahkan mati baginya. Li Zhenxi, berani sekali kau mengirim buku-buku Kristen ini. Kami orang percaya dan baik di jalan yang benar yang membaca firman Tuhan. Mengapa pemerintah terus melarang kami? Katakan dari Di mana asal Tiongkok, buku-buku itu. apapun yang ditentang Partai Komunis adalah ilegal. Itu kebijakannya. Itu hukumnya. Jalan. Selimut dari orang tuamu. Jangan berkecil hati. Jangan lemah. Akan kujadikan segalanya jelas bagimu. Jalan menuju kerajaan tidaklah mulus. Aku percaya kepada Tuhan yang benar dan aku tidak akan pernah mengkhianati Dia. Di mana putrimu? Putrimu sudah meninggal. Ada apa dengan ibu? Kepercayaan kita kepada Tuhan adalah hal yang indah. Ayah tidak pernah membayangkan. Kau harus pergi. Saudari Qi dan yang lainnya telah ditangkap. Saudari Yoli dipukuli sampai mati oleh polisi. Di Tiongkok, mengikuti partai adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Percaya kepada Tuhan bukanlah pilihan. Ya Tuhan, kumohon lindungi aku, agar aku bisa menjadi kuat dan berani melewati mimpi buruk ini dan mengikutimu sampai akhir. Yang baru saja kita lihat hanyalah gambaran kecil, hanya kisah beberapa saudara-saudari. Tetapi sebenarnya ada ribuan kisah seperti ini. Masih banyak saudara-saudari yang mengalami penganiayaan kejam dari PKT dan memberikan kesaksian yang bergema bagi Tuhan. Bersumpah untuk mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa sampai mati. Kekuatan iblis manapun tidak dapat mengalahkan orang-orang ini. Orang-orang ini dapat mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengikuti Tuhan. Setia kepada Tuhan sampai mati, tidak dapat disesatkan oleh siapapun, tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Inilah sekelompok pemenang yang telah dijadikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kesaksian para pemenang adalah kesaksian mengikuti Tuhan sampai mati. Jika engkau menangkap dan menganiaya mereka, mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk berdiri teguh dalam kesaksian bagi Tuhan. Oleh karena itu,
orang-orang inilah para pemenang. Di hadapan iblis, para pemenang dapat memberikan kesaksian yang begitu kuat dan bergema. Ini semua adalah kesaksian nyata yang telah diunggah ke situs web, dan kita dapat menontonnya kapan saja. Mereka menggunakan hidup mereka untuk bersaksi tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, membuat kita melihat bahwa Tuhan telah mengalahkan iblis. Para pemenang telah lahir dan pekerjaan besar Tuhan telah selesai. Mengapa rejim iblis melakukan penindasan, penangkapan, dan penganiayaan yang begitu hebat, tetapi tetap tidak dapat merobohkan atau memusnahkan kelompok orang ini? Selain itu, mengapa begitu banyak orang yang menjadi buronan tetapi tetap menjalankan tugas kewajiban mereka seperti biasa? Itu semua karena begitu banyak kebenaran yang diungkapkan Tuhan telah berakar dalam di hati mereka. Dari lubuk hati, mereka telah meyakini bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Itulah sebabnya mereka lebih baik mati daripada tunduk kepada iblis, dan mereka pun dapat berdiri teguh dalam kesaksian mereka. Mereka telah mengalami penghakiman dan hajaran dari firman Tuhan. Watak rusak mereka telah ditahirkan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa telah menjadi hidup mereka dan telah membawa perubahan pada watak hidup mereka. Itulah sebabnya mereka memiliki pengalaman dan kesaksian seperti itu. Partai yang berkuasa mengerahkan begitu banyak sumber daya manusia dan material, bahkan polisi bersenjata, untuk menindas dan menyerang gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada denominasi lain yang mampu bertahan. Tidak ada organisasi lain yang tidak akan hancur. Menurut bayangan manusia, gereja Tuhan yang Maha Kuasa seharusnya sudah lama musnah. Namun, gereja Tuhan yang Maha Kuasa justru semakin berkembang pesat dan bahkan telah menyebarkan Injil Kerajaan ke berbagai negara di seluruh dunia. Mungkinkah ini dicapai oleh upaya manusia? Sama sekali tidak. Kesaksian dari para pemenang ini adalah bukti nyata yang tak terbantahkan dari fakta penampakan dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Inilah bukti kemenangan Tuhan atas iblis dan penyelamatannya atas umat manusia. Siapapun tidak dapat menyangkalnya, apalagi menggulingkannya. Sekarang, orang-orang dari berbagai negara di seluruh dunia yang merindukan kedatangan Tuhan kembali setelah melihat kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan di akhir zaman, dan juga melihat kesaksian dari para pemenang ini, mereka semua sangat terguncang. Mereka semua meyakini bahwa inilah penampakan dan pekerjaan Tuhan, dan dengan gembira berkata bahwa Tuhan Yesus sungguh telah kembali ke dunia manusia. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Mungkin engkau semua ingat kata-kata ini, sebab penderitaan ringan kami yang hanya sementara mengerjakan bagi kami kemuliaan yang lebih besar dan kekal." Engkau semua pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya, tetapi tak satu pun darimu yang memahami arti sebenarnya dari kata-kata tersebut. Hari ini, engkau sadar sepenuhnya akan makna sebenarnya dari kata-kata tersebut. Kata-kata ini akan dipenuhi oleh Tuhan pada akhir zaman dan akan dipenuhi dalam diri orang-orang yang telah dianiaya secara brutal oleh si naga merah yang sangat besar di negeri tempatnya berbaring melingkar.
si naga merah yang sangat besar itu menganiaya Tuhan, dan ia adalah musuh Tuhan, dan karenanya orang-orang di negeri ini mengalami penghinaan dan penganiayaan karena kepercayaan mereka kepada Tuhan, dan sebagai hasilnya, perkataan-perkataan ini terpenuhi dalam diri engkau semua, sekelompok orang ini. Jangan berkecil hati, jangan lemah, dan aku akan menjadikan segalanya jelas bagimu. Jalan menuju kerajaan tidaklah mulus. Tidak ada yang sesederhana itu. Engkau ingin memperoleh berkat dengan mudah, bukan? Sekarang, semua orang akan mengalami ujian pahit yang harus dihadapi. Tanpa ujian semacam itu, hati yang mengasihiku tidak akan tumbuh lebih kuat, dan engkau tidak akan memiliki kasih yang sejati bagiku. Sekalipun ujian itu hanya berupa peristiwa-peristiwa kecil, semua orang harus melewatinya. Hanya saja intensitas ujian-ujian itu akan beragam. Mereka yang berbagi dalam kepahitanku pasti akan berbagi juga dalam kemanisanku. Itulah janjiku dan berkatku untukmu. Dalam pekerjaan pada akhir zaman, iman dan kasih yang terbesar dituntut dari kita. Dan kita mungkin tersandung akibat kecerobohan yang paling kecil, karena tahap pekerjaan ini berbeda dari semua pekerjaan sebelumnya. Yang sedang Tuhan sempurnakan adalah iman orang-orang yang tidak dapat dilihat dan diraba. Yang Tuhan lakukan adalah mengubah firman menjadi iman, menjadi kasih, dan menjadi hidup. Orang-orang harus mencapai titik di mana mereka telah menanggung ratusan pemurnian dan memiliki iman yang lebih besar dari iman Ayub, yang mengharuskan mereka untuk menanggung penderitaan luar biasa dan segala macam siksaan tanpa pernah meninggalkan Tuhan. Ketika mereka tunduk sampai mati dan memiliki iman yang besar kepada Tuhan, tahap pekerjaan Tuhan ini selesai. Ini semua adalah iman dan kekuatan yang dibawa oleh firman Tuhan, hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Jika bukan karena penampakan dan pekerjaan Tuhan, tidak ada yang dapat memimpin sekelompok orang yang sangat rusak ini untuk melepaskan diri dari kuasa kegelapan iblis dan memberikan kesaksian kemenangan. Dari sini, kita semakin yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang telah kembali.